Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Trilego Indah Fitrianingsih, asal instansi SMA Negeri 1 Bungur, Lampung Timur. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran siklus kedua PPL aksi pertama. Materi yang saya ambil yaitu pemanasan global kelas 11 dengan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sudah pada sholat dulu semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aja. Ada. Tadi ada yang ini ya, aku udah bertrack di web ya? Iya. Ada apa? Aza, terus siapa lagi tadi? Ares. Aza, Ares, sama Deva ya? Iya. Yang lain masuk semua? Masuk. Ya sudah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas Alfi. Saya berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini nanti mendapatkan ya. Kita sudah berdoa. Anak-anak ada yang masih ingat tentang konsep suhu dan kalor? Ada yang bersedia menjelaskan ulang tentang konsep suhu dan kalor? Silakan anak-anak. Silakan Reva. Baik, saya akan menjelaskan. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Ya, siapa lagi? Silakan boleh anak-anak Amala. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Ya, kelompok yang lain? Silakan Asa. Satuan suhu itu ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Ada lagi yang mau menjelaskan? Silakan kelompok ini. Sebuah kalor yaitu sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh suatu benda ke benda lain. Nah, jadi dari penjelasan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua tentang konsep suhu dan kalor, ini adalah menjadi dasar kita untuk mempelajari materi baru kita pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Pemanasan global. Jadi kita di sini masuk ke bab baru tentang pemanasan global. Di sini tujuan pembelajaran atau yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Mengapa belakangan ini udara semakin memanas? Kita kan sekarang kalau di rumah itu suka gerah gitu ya. Itu penyebabnya kenapa ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan anak-anak. Bu. Ya, malah. Karena adanya tekanan udara rendah di sekitar wilayah Indonesia juga dapat memicu terjadinya suhu udara yang panas. Ya, ada lagi? Silakan. Karena kelembapan udara berpengaruh pada peningkatan rasa suhu udara. Saat suhu udara panas ditambah dengan kelembapan udara tinggi, udara sekitar sudah mengandung banyak uap air. Hal ini memicu keringat tidak dapat menguap dengan cepat dan akhirnya membuat suhu terasa lebih panas. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan. Nah, untuk membahas yang tadi, nanti kita akan diskusikan bersama kelompok masing-masing ya.
Ya. Minus tadi yang mengisi double track ya. Di kelompoknya Asa dengan di kelompok siapa? Di kelompok Asa sama di kelompok Amala ya. Nggak ada Asa sama Desa tadi ya. Nah, sekarang setelah duduk bersama kelompok, silakan di sini Ibu punya video. Biasanya akan di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta dia musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Dulu, bumi merupakan samudra yang luas. Hingga satu ketika, pergerakan tektonik membuat dataran Indonesia muncul dari bawah laut, diikuti dengan paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian pergerakan tektonik terjadi lagi, ditambah dengan naiknya permukaan laut, yang membuat pulau-pulau terpecah, serta dataran rendah menjadi laut dangkal. Inilah yang menjadi cikal bakal daratan Indonesia terbentuk. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak dulu Indonesia sudah berurusan dengan naiknya permukaan laut. Apalagi dataran Indonesia yang pada dasarnya sudah rendah. Jadi tak heran jika ada isu bahwa beberapa kota di Indonesia akan tenggelam, terutama Jakarta. Nah, anak-anak, berdasarkan dua video yang sudah Ibu tayangkan tadi, sekarang tugas kalian silakan bersama kelompok kalian buat pertanyaan, kemudian diskusikan pertanyaan tersebut bersama kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Bagaimana sudah? Sudah ditulis pertanyaannya, sudah didiskusikan? Dan kalau sudah, kita lanjut ya. Di sini Ibu ada RKPD. Ibu ada RKPD, silakan lihat di grup. Ibu share-nya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, baca petunjuknya, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Di sini ada dasar teori tentang pemanasan global. Silakan baca petunjuknya dari A, B, C, D. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada pengamatan, ada gambar. Silakan kalian amati, kemudian kalian kerjakan di sini. Dari mulai prosedur, kemudian data prosesing, Jadi,
Sudah ada yang mengirim tugasnya ya ke kelompok 4, silakan tiga kelompok yang lain. Silakan yang sudah selesai silakan disubmit. Baru satu kelompok 4, masih 3 kelompok lagi ya. Oke, kelompok 2 terkendala sinyal mungkin ya. Baik, di sini sudah selesai semua. Sekarang saatnya kalian presentasikan hasil dari diskusi RKPD ini, kemudian dari tadi bibit pertanyaan hijau itu ya. Silakan boleh dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan bersama kelompoknya ya. Kelompok yang lain silakan masuk. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah video yang ditangani tadi. Yang pertama, tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Yang kedua, contoh akibat pemanasan global. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Dan yang ketiga, bersihnya air bersih. Dan yang ketiga, perubahan lingkungan yang terjadi akibat pemanasan global adalah meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Dan yang keempat, Jakarta diprediksi bahwa Jakarta akan menjadi lautan. Apa penyebabnya Jakarta tenggelam, bisa tenggelam? Jawabannya, akibat penurunan tanah, akibat masyarakat industri yang mengambil cadangan air dari bawah tanah. Jadi, air yang seharusnya menjadi penumpang tanah sudah tidak ada. Padahal cadangan air inilah yang menahan tanah agar tidak turun.
Kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global? Pertambahan penduduk, pembakaran hutan, industri peternakan, dan penambahan bahan bakar fosil. 2. Mengapa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global? Yaitu adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. 3. Apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Yang dimaksud gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Yang keempat, sebutkan beberapa contoh gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, CO2, belerang dioksida, SO2, nitrogen monoksida, NO, nitrogen dioksida, NO2, gas metana, CH4, dan klorofluorokarbon, CFC. 5. Apa akibat dari pemanasan global? 1. Wabah penyakit. 2. Es suhu mencair. 3. Suhu air laut meningkat. 1. Apa yang dimaksud pemanasan global? Yaitu adanya proses peningkatan suhu rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. 2. Kegiatan manusia apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global? Yaitu penebangan hutan, penciptaan energi. 3. Apakah pemanasan global pemicu berkurangnya luas daratan? Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. 4. Apa dampak umum yang terjadi akibat pemanasan global? Yaitu peningkatan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Baik, terima kasih. Kami dan kelompok kami. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tadi dari dua video yang sudah ditampilkan, sudah ditayangkan, kemudian dari RKPD yang sudah diberikan, sudah kalian diskusikan. Hasilnya berbeda-beda setiap kelompok, sangat bagus sekali. Ibu berikan apresiasi yang luar biasa untuk pembelajaran kali ini. Kita kegiatan kita hari ini di materi pemanasan global. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan atau dari perwakilan masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya. Saya Bu, silakan Asa. Pemanasan global ternyata bisa dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti penggunaan alat transportasi, terutama kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas karbon monoksida yang menjadi penyebab pemanasan global. Oke, terima kasih Asa. Yang lain? Silakan. Penebangan hutan menjadi lahan pemukiman bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hutan yang merupakan korban dunia seharusnya dijaga, malah dirusak sehingga tak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga terjadi pencemaran udara. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Penggunaan pupuk kimia membahayakan lingkungan karena kadar nitrogen yang berlebih membuat suhu tanah menjadi panas dan membuat kondisi bumi menjadi panas. Oke, jadi itu ya yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang pemanasan global. Tadi kata Asa, karena penggunaan apa? Penggunaan kendaraan yang ada apa itu menjadi asap, ada asapnya, bisa jadi polusi. Kemudian di sini lagi karena penebangan hutan, harusnya hutan itu menjadi apa? Paru-paru dunia ya, ternyata dia beralih fungsi. Kemudian di Reva tadi Penggunaan pupuk kimia menjadikan tanah menjadi panas, jadi suhu kita menjadi panas, itulah yang bisa menyebabkan
terjadinya pemanasan global. Ibu mau menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat apakah kalian menjadi bertambah wawasan? Iya. Ternyata tadinya dunia kita pikir baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja ya. Iya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, sekarang silahkan kalian mengerjakan soal sumatif. Ibu berikan linknya ya. Silahkan kalian lihat masing-masing. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah ada nilainya ya? Iya. Nah, untuk nilainya yang masih kurang atau di bawah 70 nanti bisa diperbaiki lagi ya. Iya. Nah, setelah selesai itu di sini ada ibu format penilaian diri. Jadi ibu minta kalian satu-satu merefleksi diri kalian. Silahkan jawab dengan jujur ya. Poin-poin yang ada di sini. Ini namanya refleksi diri. Silahkan kalian di sini. Isinya jujur. Kalau tidak, silahkan diketik ya. Kalau tidak, silahkan diketik tidak ya. Itu nggak sendiri ya. Silahkan jujur dengan diri sendiri. Silakan ditulis di situ ada nama, salah, semester, kemudian untuk penilaian hari ini ya. Ada 10 pernyataan. Kalau iya silakan checklist di bagian iya, kalau tidak silakan checklist di bagian tidak ya. Oke, sudah selesai, silakan boleh deh dikumpulkan. Nanti kalian tinggal mempresentasikan hasil diskusinya ya.